Hari ini kita akan berangkat ke kota Bima menggunakan travel. Jarak tempuh dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Putu Tanu membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Dan setelah sampai di Pelabuhan Putu Tanu, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bima yang membutuhkan waktu 8 jam lamanya. Baru kemudian kita akan mencari tahu tentang Museum Kesultanan Bima, Nusa Tenggara Barat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahidi dalam wawancara eksklusif ya. Hari ini saya berada di kota Bima. Dan di belakang saya merupakan istana dari Kesultanan Bima. Ya. Di hadapan kita ada narasumber yang merupakan pemandu dari cerita yang ada di belakang kita ini, ada rumah Kesultanan Bima. Assalamualaikum, dengan siapa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu? Nama saya Ibu Nurhani, saya pemandu dari zaman dulu, dari tahun 1996 yang dibawakan oleh Bupati Adi Haryanto. Pusaka Kerajaan Bima dari kantor Bupati dibawa ke Museum Asimbojo. Oke, saya manggilnya Ibu siapa? Ibu Nurhani. Nurhani, baik Bu Nurhani. Boleh diceritakan kepada kita semua Bu Nurhani, ada apa saja di dalam kalau di Museum Asimbojo itu atau Istana Kerajaan Bima ini ada bermacam-macam koleksi Kerajaan Bima, mulai dari pusaka-pusaka Kerajaan Bima itu namanya keris, mahkota atau tanda pejabat awal dari pejabat tinggi, semuanya ada dari masa ke masa atau dari zaman kerajaan sampai zaman kesultanan atau zaman pemerintah daerah sampai sekarang yang melindungi barang-barang pusaka kerajaan itu dilindungi oleh pemerintah daerah sekarang. Baik, di dalam ini ada kamar apa aja, ruang apa saja? Ini di dalam Istana Kerajaan Bima, di bawah itu ruangan kantornya zaman dulu sampai sekarang. Di atas itu namanya kediaman raja. Kediaman berikutnya? Kediaman atau tempat tidurnya Raja Bung Karno atau Bung Karno pernah juga di sini. Bung Karno pernah ada juga di sini tahun 1939, 1950, 1930 sampai 40 atau 1957. Oke Bu, boleh dijelaskan ini ruangan apa Bu? Ini ruangan tempat tidurnya Presiden Bung Karno. Beliau sering ke sini zaman dulu karena ada guru sepertuanya Kiai Haji Nurdin, namanya orang Silakananga. Beliau menyampaikan aspirasi bersama dengan Sultan Muhammad Salahuddin jadikan masa republik. Ya. Kalau menjadi masa republik itu pendukung pertama dari Sultan Bima, disetujukan merdeka seluruh Indonesia. Kan aspirasi Pancasila dari Bima itu istrinya Bung Karno menjahitkan itu bendera merdeka Siti Rahmawati. Ya, karena setelah pulang dari sini beliau aspirasinya menjahitkan bendera merah putih oleh istrinya Bung Karno. Oke, kalau ini tempat duduknya? Iya, tempat duduknya masih asli. Ya, dan foto sering kita temukan di luar kan? Iya. Ya, ini mejanya juga masih asli. Ranjang masih zaman dulu punya. Ini kayak model Stanley atau perak ini. Ya. Ada rodanya di bawah. Baik, pertanyaan saya Bu, kan tentu udah banyak orang nih ya yang berziarah atau berkunjung ke tempat ini, Bu. Saya dapat informasi ada cerita mistis di balik ini semua Bu. Orang katanya masuk ke ruangan A, menemukan yang mungkin tergantung ini juga Bu ya, niat dan tujuan. Apa benar Bu? Maaf ya, kalau seperti kita manusia dan manusia yang lain sama-sama kita hidupnya di dunia. Ya, kalau seperti kita niatan jahat atau niatan tidak sopan atau tidak beres, itu tidak boleh, sama-sama kita menghargai. Itu semacam manusia yang masih hidup. Baik, kalau boleh tahu Bu, ini museum ini atau istana ini awalnya berdiri tahun berapa Bu? Kalau awalnya berdiri tahun 1927, ini dibangun perpaduan Eropa, itu namanya Rehata, orang Belanda, bersama Sultan Muhammad Salahuddin. Itu konsep bangunannya? Iya, konsep bangunannya. Ini modelnya besar dan tinggi, itu kan modelnya Eropa. Ya. Bu, selain tadi kita sudah melihat ada banyak benda pusaka, Bu. Ya. Nah,
itu model apa ya? Dibersihkan atau pensucian, apalah penyebutannya, itu ada proses-proses ritual seperti kalau itu? pencuciannya itu setiap bulan Suro atau bulan Maulid. Oke, artinya di sini tutup, tidak boleh dikunjungi saat itu. Pada saat pencuciannya tidak boleh dikunjungi, tidak boleh dilihat. Selama itu berapa lama? Selama seminggu. Seminggu. Ya, seminggu itu kita pencuciannya dikeluarkan satu fitri, diselesaikan sampai terakhirnya, sampai masuk ke tempatnya atau fitri itu. Baru ditutup dengan kembali. Tidak ada yang menjaganya orang-orang yang lain selain dari saya. Baik, boleh Bu. Saya bertanya Bu, ada benda pusaka apa saja di dalam itu Bu? Benda pusaka itu ada payung kerajaan, ada katopo jenajara itu untuk hiasan kepala raja di atas kuda. Berikutnya? Ada keris tanda jabatan dari awal sampai pejabat tinggi, kepala desa, Pak Camat, ada perwira tinggi, ada kayak jaksa, ada kayak yang abdi dalam istana, ada prajurit, ada semuanya. Ada raja, punya raja ada di dalam kotak, tidak boleh dipisah dia. Tiga-tiganya itu namanya pisau sakti itu, langgun tirante dengan keris samparaja, 3 dengan mahkota ada di dalam kotak. Tidak bisa dipisah dia. Ibu. Karena sudah dia anggap sakral. Satu lagi Bu, ini mungkin pesan kepada masyarakat luas Bu ya, termasuk kita semua nanti teman-teman yang menonton soal ini. Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan Bu ketika orang berkunjung ke tempat ini Bu? Pesan saya mohon maaf ya, kalau ada orang yang niatan jahat atau orang yang tidak beres hati atau orang yang menjelekkan masuk ke istana, tidak boleh. Nanti ada kesurupan atau sakitnya, tidak boleh. Kita harus harus niatan baik. Kayak ini kayak masjid tidak boleh. Tempat suci. Kalau tempat suci, kalau ada orang anak-anak yang niatan jahat seperti ngambil barang-barang itu, sakit beliau. Dan itu banyak buktinya. Harus dikembalikan. Ada buktinya Bu? Ada buktinya. Sering buktinya. Baik, sebelumnya penonton saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di dalam ya. Di dalam istana atau museum yang disebut museum hari ini, kita akan melihat seperti apa benda-benda pusaka yang banyak di dalam sana, situasi, kemudian ada kamar Bung Karno Bu ya, ada kamar raja di situ juga dan putrinya, kita akan lihat. Baik, itu dia tadi wawancara secara eksklusif kita dengan pemandu ya, Istana Kerajaan Bima pada saat itu. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.